Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah bagian kedua dari video sebelumnya. Dalam tayangan ini khusus akan dibahas tentang kingdom Animalia. Mari kita simak bersama-sama ya. Di sini kingdom Animalia dengan ciri-ciri seperti ini bisa kalian baca. Intinya adalah bahwa kingdom Animalia ini dia selain eukariot, multisel, tidak memiliki dinding sel, heterotrof ya. Heterotrof ini yang berbeda sekali dengan fotoautotrof seperti pada tumbuhan yang sebelumnya sudah kita bahas, serta umumnya mampu bergerak aktif. Nah, di sini kingdom Animalia kita bagi secara dua kelompok besar subkingdom, yaitu ada invertebrata. Invertebrata artinya kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tidak punya vertebrae, dan chordata atau vertebrata artinya hewan yang memiliki tulang belakang ya. Dan khusus untuk vertebrata yang akan kita bahas langsung ke filum vertebrata itu sendiri, yaitu yang terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu mengenai kelompok hewan yang termasuk invertebrata atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada filum apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama ada filum Porifera alias hewan berpori atau berporus ya. Hidupnya di laut, di air laut. Permukaan tubuh terdapat pori-pori halus serta terdiri dari banyak sel. Nah, ini contoh-contohnya, gambarnya. Yang kedua adalah kelompok Solenterata atau hewan berongga. Hewan berongga ini dia memiliki tubuh buah seperti itu ya, ada polip dan ada yang seperti medusa. Nah, contoh terkenal dari kelompok ini adalah ubur-ubur, kemudian anemon laut. Kalau kalian pernah melihat film Nemo ya, Finding Nemo, ikan Nemo ini selalu tidur atau beristirahat di sela-sela anemon. Jadi anemon itu seperti tumbuhan, padahal itu sesungguhnya adalah hewan ya, hewan Solenterata. Selanjutnya yang ketiga adalah kelompok cacing, percacingan. Nah, namanya Vermes, di mana Vermes ini terdiri dari 3 filum, yaitu kelompok cacing pipih, plati ya, Platyhelminthes, cacing gilik, Nemathelminthes, dan Annelida, cacing gelang. Nah, ini contoh-contoh yang Ibu berikan. Untuk cacing hati diwakili oleh untuk Platyhelminthes diwakili oleh cacing hati dan cacing pita ya. Cacing pitanya nggak digambarkan di sini, seperti pita aja, lembaran pita. Dia biasanya ada pada daging babi ya. Hanya umat Islam tidak boleh kan memakan daging babi karena salah satunya itu ada cacing pita di sana. Kemudian cacing perut adalah contoh dari cacing gilik. Cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Jadi bentuknya gilik. Gilik itu silindris seperti spaghetti ya, seperti mie tanpa ada ruas-ruas. Dan yang terakhir Annelida, cacing gelang. Ini contohnya adalah cacing tanah. Kemudian yang masuk ke dalam Annelida adalah lintah dan pacet ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini filum Mollusca. Mollusca itu artinya hewan lunak. Karena lunak, pada umumnya dia biasanya memiliki cangkang. Tetapi ada juga yang tidak bercangkang. Tergantung dari kelas mana dia berasal ya. Ibu kasih contohnya seperti ini. Ada mulai kerang-kerangan, semua keluarga kerang-kerangan, bekicot, tutut ya. Remis kalau di kita kan ada ya. Nah, itu masuknya ke sini. Tidak punya tulang belakang dia. Kemudian cumi-cumi, kemudian ada oktopus ya, masuk ke sini. Oke, selanjutnya adalah arthropoda. Nah, kelompok hewan ini anggotanya paling banyak merajai di seluruh dunia ya. Semua jenis serangga yang kalian tahu, yang kalian kenal masuk ke dalam filum ini. Mulai dari hewan ini ada yang tahu? Nah, betul. Ini adalah kaki seribu, pacet ya. Bukan pacet, seperti kalau misalnya itu berbahaya, kelabang ya, masuk ke sini.
Termasuk juga di sini adalah laba-laba masuk juga ke sini, lalat dan seterusnya, udang-udangan masuk ke sini juga, lobster masuk juga ke dalam kelompok arthropoda. Termasuk semut, kecoa masuk ke sini ya, karena itu semua insekta masuknya. Masuk ke dalam kelompok arthropoda. Silahkan ciri-cirinya kalian bisa lihat di sini. Kenapa disebut arthropoda? Arthro itu artinya berbuku atau berruas-ruas atau bersekat. Podus itu artinya kaki ya, makanya disebutlah cirinya kaki berruas. Oke. Selanjutnya di sini ada apa lagi? Echinodermata, artinya hewan berkulit duri ini. Nah, kulitnya diselimuti oleh duri. Ya. Contoh yang terkenal bisa kalian lihat di sini mulai dari bintang laut, bintang ular, ya, lili laut, landak laut dan teripang. Oke, ini semuanya hidup di perairan laut ya, di air laut. Nah, kemudian tibalah saatnya kita lihat vertebrata apa-apa saja kelas yang akan dibahas. Tadi yang pertama adalah kelas ikan Pisces ya. Baik itu ikan air tawar maupun ikan air laut, silahkan kalian lihat, pause dulu, baca, kemudian lanjutkan lagi gitu. Kemudian ini pun masih sama, contoh ikan air laut. Dan ini amfibia, hewan yang mampu hidup di dua tempat untuk berkembang biak dan bertumbuh di sini. Silahkan baca pula secara cermat ya ciri-cirinya. Contohnya secara umum sudah Ibu kasih di sini. Selanjutnya, kelas reptil. Oke, kelas reptil ciri-cirinya seperti ini dengan contoh-contoh hewan Ibu berikan seperti ini. Ya, mulai dari kura-kura, ular, cecak, buaya, bunglon, iguana, toke, dan seterusnya masuk ke dalam kelas ini. Kelas yang berikutnya tentu saja adalah kelas aves alias burung. Nah, baik yang bisa terbang jauh, bebas, maupun yang tidak bisa terbang seperti penguin gitu ya. Seperti ini. Oke, ciri-cirinya silahkan kalian baca sendiri. Dan terakhir adalah kelas mamalia. Nah, dalam kelas mamalia ini, sebelum melihat ke sana, kalian lihat jangan sampai tertipu atau salah membedakan bulu dan rambut ya. Ingat, struktur bulu ini dimiliki oleh kelas burung atau aves, dan rambut adalah untuk mamalia, penutup tubuh ya, di atasnya kulit. Oke, inilah kelas mamalia yang dimaksud dengan ciri-ciri seperti itu. Mamalia sendiri berasal dari kata mamai, artinya kelenjar susu. Jadi semua hewan yang memiliki kelenjar susu itulah termasuk mamalia. Ini mamalia darat dan ini mamalia yang hidup di air. Oke. Sekian dan terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.